Kali ini kita akan kupas tuntas soal gimana caranya mengubah hubungan kita dengan uang, biar nggak lagi stres, tapi justru merasa benar-benar bebas. Oke, kita mulai ya. Saya mau ajak Anda coba satu latihan pikiran yang, wah, ampuh banget. Coba bayangin Anda lagi ada di sebuah pesta. Rame, seru, terus tiba-tiba pintu kebuka. Nah, yang masuk ini bukan orang biasa. Dia adalah uang. Personifikasi dari uang itu sendiri. Coba, jujur sama diri sendiri deh. Reaksi pertama Anda gimana? Langsung senyum, wah sini-sini. Atau malah buang muka, pura-pura nggak lihat. Atau mungkin malah bisik-bisik sama temen, ih lihat tuh dia datang. Jawaban jujur Anda itu loh, yang nunjukin gimana sebetulnya hubungan Anda sama uang selama ini. Reaksi spontan tadi tuh nggak muncul gitu aja loh. Itu semua dibentuk sama yang namanya cerita uang kita. Ini tuh kayak program di alam bawah sadar kita soal duit yang udah kita serap dari kecil. Mungkin waktu kecil kita sering dengar orang tua ribut soal tagihan, atau sering dengar mereka ngeluh kayak, duh cari duit itu susah banget ya, rasanya kayak perjuangan terus, beban yang nggak ada habisnya. Atau mungkin keyakinan kalau orang kaya itu pasti jahat. Ini bahaya banget, karena jadinya kita kayak dipaksa milih, mau jadi orang baik tapi pas-pasan, atau sebaliknya, nggak enak banget kan? Dan ini nih yang paling sering ngejebak pikiran kalau duit itu terbatas. Jadi nggak bakal pernah cukup. Selalu merasa kurang. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nulis ulang cerita uang kita ini? Gimana caranya ganti naskah yang lama? Oke, caranya itu dimulai dari 3 langkah yang praktis banget. Intinya adalah mengubah energi di dalam diri kita dulu, karena percaya nggak percaya, energi inilah yang nanti bakal jadi magnet buat narik peluang-peluang baru. Ada 3 pilar utamanya. 1, kita latihan bersyukur. 2, kita ubah mindset dari aduh aku nggak bisa apa-apa jadi siapa yang bisa aku bantu. Dan yang ketiga, kita lihat uang itu sebagai energi bukan cuma kertas. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, soal rasa syukur. Ini bukan cuma omongan ya, beneran dilakuin. Jadi pas dapat duit, entah itu gaji bulanan atau bahkan nemu koin di jalan, pegang uangnya, lihat dan bilang dalam hati, terima kasih. Sama juga pas uangnya keluar. Waktu bayar tagihan internet misalnya, jangan ngedumel. Coba deh bilang, terima kasih ya karena ini aku bisa nyambung sama dunia. Ini mengubah transaksi biasa jadi sesuatu yang positif. Nah, yang kedua ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Waktu kita lagi ngerasa mentok, lagi bokek, biasanya kan kita panik, ngerasa nggak berdaya. Coba deh lawan perasaan itu. Fokusnya jangan ke dalam, tapi keluar. Tanya ke diri sendiri. Oke, sekarang ini dengan skill yang aku punya, siapa ya yang bisa aku bantu? Dan yang ketiga, kita perlu ganti kacamata kita dalam memandang uang. Jangan lagi lihat uang sebagai tumpukan kertas yang harus digenggam erat-erat. Lihat uang itu seperti sungai, sebagai arus energi yang harus terus mengalir. Dan yang lebih penting lagi, energi kita sendiri, semangat kita, passion kita, rasa penasaran kita, itu juga mata uang loh, mata uang yang sangat berharga. Nah, bagian paling serunya nih, perubahan energi ini bukan cuma soal motivasi-motivasi doang loh. Ini beneran bisa menghasilkan sesuatu yang nyata di dunia kita. Ini tentang gimana energi di dalam diri kita bisa ngebuka pintu-pintu rezeki di luar sana. Ada cerita bagus nih, soal seorang pelayan di restoran biasa. Dia tuh bukan pelayan yang cuma, oke, pesan apa? Terus nganterin makanan. Enggak, dia melayani setiap tamu dengan semangat yang wow, beda banget. Antusias, penuh pengetahuan soal menunya, pokoknya totalitas. Energinya itu bener-bener nular, positif banget, kayak magnet. Sampai-sampai dari satu meja aja yang dia layani malam itu, dia dapat 3 tawaran kerja, gila kan? Dari satu meja. Ini bukti paling nyata kalau energi dia itu aset yang lebih mahal dari CV manapun. Orang-orang di meja itu nggak cuma terkesan sama makanannya, tapi mereka mau membeli energi positif dari si pelayan ini. Atau, lihat deh contohnya Jay Shetty. Dulu, sebelum dia seterkenal sekarang, dia kan nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya nama besar, tapi dia punya akses ke studio Nasdaq. Apa yang dia lakuin? Dia nawarin wawancara gratis ke orang-orang hebat. Dia nggak mikir gue dapat apa nih, tapi gue bisa kasih nilai apa ya? Dan sikap memberi inilah yang justru ngebangun koneksi emas yang akhirnya bikin karirnya melesat. Poinnya jelas banget kan? Ketika kita memancarkan energi yang baik, energi yang mau membantu, kita itu sebenarnya lagi menciptakan peluang yang nggak bisa dibeli pakai duit.
energi kita, ya itulah mata uang kita yang sesungguhnya. Nah, semua ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Kalau gitu, apa sih tujuan akhirnya? Kalau energi bisa bikin peluang, kalau bersyukur bisa datengin rejeki. Terus ujung-ujungnya buat apa? Jawabannya bukan cuma biar punya uang lebih banyak. Kekayaan yang sejati itu soal kebebasan emosional. Beneran deh, apa gunanya punya miliaran di rekening, tapi tiap malam nggak bisa tidur? Karena cemas. Cemas takut duitnya hilang, cemas mikirin ini itu. Itu mah bukan kebebasan, itu penjara mewah. Tujuan kita sebenarnya adalah merasa bebas, merasa damai, merasa cukup, nggak peduli berapa angka di rekening kita. Jadi, buat penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh bayangin, seandainya besok Anda nggak mengubah apa-apa. Kerjaan sama, gaji sama, lingkungan sama. Cuma satu hal yang Anda ubah, energi yang Anda bawa setiap hari. Anda jadi orang yang lebih bersyukur dan selalu nyari cara buat bantu orang lain. Kira-kira nih, keajaiban atau peluang baru apa ya yang bakal muncul di hidup Anda? Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.